Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait paradigma pemikiran pendidikan Islam. Di dalam poin pertama itu adalah pengertian paradigma pemikiran pendidikan Islam. Jadi kalau kita bahas dari pengertian dari paradigma itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata para yang berarti sebelah atau samping, ya, di samping. Terus berasal juga dari kata digma yang berarti pemikiran, yang berarti memiliki arti model, maksud saya model, teladan, dan ideal. Sedangkan dari pengertian terminologi atau pengertian istilah, paradigma itu dipahami sebagai cara pandang ataupun pandangan yang digunakan untuk menilai dan melihat serta memahami dunia dan alam sekitarnya. Jadi kalau kita memahami paradigma adalah bagaimana kita memahami dan memandang lingkungan sekitar kita dengan menggunakan acuan atau teladan yang benar-benar ideal. Itu adalah hal pertama yang harus kita pahami. Terus yang kedua adalah pengertian tentang pemikiran. Pemikiran itu adalah sebuah proses atau perbuatan dalam hal berpikir yang menggunakan akal atau budi, akal budi pekerti, ya. Jadi pemikiran itu adalah upaya menyelesaikan persoalan dengan bijaksana dan menggunakan nilai-nilai budi luhur dalam proses berpikirnya. Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu adalah proses transfer nilai-nilai yang dilakukan guru meliputi perubahan sikap atau tingkah laku dan pengetahuan baik secara kelompok maupun individu. Dengan demikian peserta didik diharapkan mampu memfungsikan dirinya sebagai hamba atau khalifah fil ard, pemimpin di dunia maksudnya, dengan tetap berpedoman pada Islam. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah kita rincikan dalam memahami pengertian dari paradigma pemikiran pendidikan Islam. Jadi paradigma pemikiran pendidikan Islam adalah bagaimana kita memandang lingkungan sekitar dengan acuan-acuan yang benar-benar ideal dan memiliki teladan dalam perihal berpikir dengan menggunakan budi luhur dan nilai-nilai tertentu yang sudah tertera pada agama Islam. Itu ya poinnya. Terus yang selanjutnya adalah tujuan apa sih tujuannya kita mempelajari paradigma pemikiran pendidikan Islam itu? Yang pertama adalah membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, kritis dalam persoalan pendidikan Islam. Jadi kita harus mengkritik bagaimana sih pemikiran-pemikiran terdahulu, saat ini, dan pertengahan, terus beberapa aliran yang mungkin itu berguna untuk kelangsungannya. Yang kedua adalah memberikan dasar pemikiran terbuka terhadap ajaran Islam maupun penyesuaian diri terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. Jadi berpikir terbuka. Jadi seperti apa sih pandangan-pandangan dari Islam terdahulu, pemikiran-pemikiran di abad pertengahan dan new modern dan seterusnya, itu kita bisa memahami dasar pemikiran mereka itu seperti apa, bagaimana sih mereka berpikir terkait masalah pendidikan Islam. Dan itu nantinya
akan berfungsi untuk pengembangan dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat jihad sebagaimana ditunjukkan Allah Rasulullah kaum intelektual muslim dari abad pertama hingga pertengahan, terutama dalam merekomendasikan sistem pendidikan Islam yang lebih baik. Jadi dulu itu di masa Rasulullah itu sudah ada sistem pendidikan yang dilakukan di masjid, di surat itu sudah ada. Jadi gimana sih pendidikan di masa itu, kita juga bisa belajar itu kan dasar-dasar atau basic dari gimana sih kita harus belajar. Jadi pemikiran pada masa Rasulullah itu juga berpengaruh pada masa kini juga. Terus yang keempat adalah memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan Islam. Jadi ketika kita sudah mempelajari seluruhnya, ketika kita sudah memahami apa yang apa yang terjadi di masa lalu, kita bisa mengembangkannya di masa sekarang atau seterusnya, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang paradigma pemikiran tradisional. Pemikiran tradisional itu menjadi basic atau dasar seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi penting untuk difahami. Potensi paradigma pendidikan itu merupakan hal yang fundamental dalam suatu sistem pendidikan, fungsi sebagai basis sumber idealisasi. Dasar paradigma tradisional pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Jadi gimana Islam itu sendiri? Islam itu berpacu atau berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Jadi pendidikannya pun sama dalam artian apa yang dipandang untuk melakukan hal-hal di ranah pendidikan juga mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan saya akan memberikan satu contoh. Ini dari surat Al-Isra juz 17 ayat 84 yang artinya adalah, katakanlah tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi untuk peserta didik gimana sih mereka kelangsungan hidupnya itu mereka bisa putuskan sendiri dengan keadaan masing-masing. Dan maka penting untuk guru itu memahami gimana bakat dari peserta didik, terus kemampuan daya serapnya dan seterusnya itu kan ada di proses input peserta didik terhadap sekolah itu kan ada. Jadi seperti apa nanti mereka akan dikembangkan, seperti apa jam pelajarannya, terus ada ketentuannya kan untuk batasan-batasan dari jam pelajaran itu ada. Dan ini sangat berimpact sekali. Dan itu pun juga berdasarkan kepada apa yang sudah dialami di masa lalu di paradigma tradisional. Dan selanjutnya kita masuk ke paradigma modern. Paradigma modern ini adalah paradigma yang dimulai dari dari setelah Rasulullah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita fokuskan di Indonesia itu pada abad ke-20 ya, bisa dilihat ke abad 20 dalam pendidikan. Jadi yang paling bisa kita ambil adalah hal-hal yang bermuara dari ormas atau organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang disebut adalah Muhammadiyah, NU, dan lain-lain pada masa itu. Yang fokus saya ambil adalah yang pemikiran dari Hasyim Asy'ari. Pemikiran dari Hasyim Asy'ari ini lebih
lebih banyak mengandung etika, yang lebih banyak etika tugas dan tanggung jawab seorang murid. Yang pertama adalah etika belajar, membersihkan hati dari segala gangguan keimanan dan duniawi, membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan untuk belajar, senantiasa sabar dan menerima atas segala pemberian dan cobaan, pandai mengatur waktu, menyederhanakan makan dan minum, bersikap hati-hati maksud saya, menghindari makanan yang menyebabkan kemalasan, kebodohan, mengurangi waktu tidur semasa tidak merusak kesehatan, meninggalkan hal-hal yang bersifat kurang bermanfaat atau berfaedah. Jadi untuk etika dalam belajar ini, peserta didik itu harus benar-benar memanfaatkan waktunya sepanjang mungkin dengan mengurangi tidurnya, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, dan meninggalkan hal-hal yang mungkin dirasa kurang penting atau tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Yang kedua adalah etika murid terhadap guru. Yang pertama itu senantiasa mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan dan dijelaskan guru, lalu mengikuti jejak-jejak guru atau menjadikan guru itu sebagai teladan, memuliakan guru, memerhatikan apa yang menjadi hak gurunya, bersabar terhadap kerasnya guru ketika berkunjung pada guru tempatnya atau minta izinlah terlebih dahulu jika terpaksa tidak pada tempatnya. Jadi kalau pengen bertemu dengan guru, kalau kita ke ruangannya atau seperti apa, itu lebih baik kita memohon izin dulu sebelum melakukan pertemuan. Duduklah dengan rapi dan sopan bila berada di hadapan guru. Terus berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Dengarkanlah segala fatwanya. Dengarkanlah maksudnya kita harus menjadi murid yang benar-benar menggubris apa yang diperintahkan, apa yang dijelaskan, apa yang didawuhkan, itu sebagai apa yang benar-benar harus kita pegang. Yang selanjutnya adalah gunakan anggota kanan ketika itu sudah umum ya. Yang ketiga, etika murid terhadap pelajaran. Yang pertama itu memprioritaskan ilmu yang sifatnya itu fardhu ain untuk dipelajari terlebih dahulu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu kurang wajib atau tidak urgent sekali, lebih baik dikesampingkan. Terus yang kedua adalah harus mempelajari ilmu yang mendukung fardhu ain. Jadi apa aja sih ilmu yang mendukung kita dalam menuntut ilmu yang sifatnya itu fardhu ain atau benar-benar kita butuh secara individu. Terus yang ketiga, berhati-hati dalam menghadapi ikhlaf para ulama. Ikhlaf para ulama ini maksudnya pemikiran-pemikiran dari para ulama yang lain yang di luar dari guru kita harus benar-benar berhati-hati untuk mengilhaminya, karena kadang terjadi perbedaan pendapat di masa modern itu cukup lumrah dan banyak, bisa dibilang banyak. Nah, selanjutnya adalah mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang atau guru yang dipercaya. Jadi dalam memilih guru kita harus benar-benar memilih guru yang benar-benar kita percaya. Kalau kita nggak percaya, lebih baik kita mencari guru-guru yang lain dan meninggalkan sesuatu yang benar-benar kalau kita nggak mau percaya atau kita nggak ingin percaya gitu. Atau berbasis keyakinan, bisa dibilang seperti itu. Yang selanjutnya adalah senantiasa menganalisa dan menyimak ilmu, pancakan cita-cita setinggi mungkin, bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar, ucapkan salam sebelum masuk ruangan, itu sudah umum ya. Hal-hal ketika ada hal yang belum dipahami, lebih baik
tanyakan sesegera mungkin. Bila sedang banyak sudah umum, kemampuan kita kemanapun kita pergi, itu pergi ya, bukan pergi. Kemanapun kita pergi hendaknya untuk membawa catatan. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada media-media yang benar-benar kayak sekarang gitu. Jadi kita lebih baik untuk membawa catatan supaya kita bisa mencatat apa yang mungkin kita alami di dalam hari-hari kita gitu. Dan kita bisa mencatatnya untuk dilakukan atau mungkin digunakan di lain hari. Yang selanjutnya adalah menanamkan rasa antusias atau semangat dalam belajar. Jadi untuk di paradigma pemikiran modern ini yang sangat penting untuk diperhatikan dan memiliki kaitan erat dengan masa itu adalah menyetorkan hasil belajar kepada orang atau guru ya yang benar-benar kita percaya. Kenapa? Karena pada masa itu masih banyak aliran-aliran yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita dan statement-statement yang mungkin menjerumuskan. Itu kita harus benar-benar hati-hati pada masa modern. Dan untuk sebab itulah keluarlah pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah kita sebutkan tadi. Terus yang selanjutnya adalah paradigma new modern. Paradigma pemikiran new modern ini berarti bisa dibilang paradigma yang dari masa pertengahan, sesudah masa pertengahan atau masa modern hingga saat ini. Dan saat ini kita melihat banyak sekali bank-bank yang sudah berbasis syariah atau berstatus syariah, bahkan pasar saham pun sudah memiliki status syariah gitu. Dan di dalam proses syariah memberikan status syariah ini itu harus dilakukan dengan fikih yang berbasis modern, yang tidak meninggalkan hal-hal tradisional tapi disesuaikan dengan apa yang terjadi di masa sekarang ini. Namun tidak semua aliran itu sepakat dengan ini. Jadi tindakan Indonesia itu ada 3 yang berhasil kami kumpulkan. Itu yang pertama adalah pemikiran Islam fundamentalis, yaitu pemikiran Islam yang menolak untuk menafsirkan ulang teks ajaran Islam. Jadi ada yang aliran fundamentalis ini nggak sepaham ketika ada penerjemahan ulang dalam artian menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Ada yang tidak setuju untuk melakukan pengembangan fikih dari bidang fikih. Yang kedua adalah pemikiran Islam konservatif. Yang Islam konservatif ini pemikiran Islam yang berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kepada masa keemasan. Jadi yang sudah ada di masa sekarang ini ingin dihapus dan dikembalikan ke masa yang dulu. Ini akan menjadikan satu pemikiran yang lebih tidak relevan lagi dan akan mempersulit di pengembangan. Yang akan kita bahas lebih dalam adalah yang C, yaitu pemikiran Islam modern. Pemikiran Islam modern ini menafsirkan ulang teks ajaran Islam untuk menjawab problematika kekinian, walaupun jawabannya masih global dan belum sistematis. Jadi Al-Quran ini diterjemahkan ulang dengan kaidah-kaidah yang sudah disesuaikan itu maksudnya kaidah-kaidah terkait mantek, balaghah itu kan sudah ada. Maksudnya bagaimana sih kita menerjemahkan Al-Quran itu kan sudah ada ketentuannya. Dan ini adalah analisis
Analisis model tafsir yang digunakan dalam pemikiran Abdullah dalam mengkaji rekonstruksi pendekatan kajian agama mengacu pada teori G. Berbaur tentang 4 tipologi hubungan sains dengan agama. Keempat tipologi dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan konflik, yaitu sebuah pendekatan yang saling menafikan di antara keduanya, yaitu agama dan pengetahuan. Bagi pendekatan ini, sains dan agama bertentangan. Tipologi pendekatan ini digunakan oleh sekelompok materialisme ilmiah dan kelompok literalisme kitab suci. Jadi hal pertama yang dilakukan itu, pendekatan pertama yang dilakukan maksud saya itu adalah melakukan penafsiran secara pertentangan tentang dua. Jadi kalau kita bicara hukum itu kan pasti bertentangan ya. Kalau dengan hukum riba dengan bank syariah sekalipun, itu pada dasarnya itu memang bertentangan, dan itu dilakukan pendekatan sekiranya kedua hal itu sangat bertentangan. Itu adalah hal pertama yang dilakukan. Terus hal yang kedua yang dilakukan adalah pendekatan independensi. Pandangan ini yang menyatakan bahwa sains dan agama semestinya tidak perlu konflik, karena sains dan agama itu hal atau sesuatu yang berbeda. Setelah kita melakukan penentangan, setelah itu kita melakukan independensi atau menyendiri atau melakukan pendekatan secara terpisah. Jadi seperti apa agama itu sendiri atau hukum-hukum yang ada itu sendiri dengan saintifik itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah pendekatan ideolog. Pada tipologi pendekatan ini menyatakan bahwa salah satu bentuk pendekatan ideologi adalah membandingkan metode kedua bidang ini yang dapat menunjukkan kemiripan dan perbedaan. Jadi apa sih yang menjadi pembeda, apa yang menjadi kemiripan, itu dikelompok-kelompokkan kembali. Terus selanjutnya ada yang keempat adalah pendekatan integrasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mencari titik temu di antara kedua, yaitu antar sains dan agama. Kedua domain itu memiliki kemitraan yang lebih sains dan ekstensif yang terjadi di kalangan orang mencari titik temu. Jadi setelah kita melakukan pertentangan, setelah itu dilakukan independensi, mencari kemiripan, terus mencari titik temu. Di mana sih titik temunya? Ketika semua itu sudah terlansir, maka titik temunya pasti akan dapat. Dan setelah titik temunya dapat, baru nanti dikembangkan untuk melakukan penyesuaian di era new modern. Karena era new modern ini adalah era yang sangat rumit sekali untuk penentuan sebuah hukum, dikarenakan kita sudah bercampur dengan era global, era dunia. Pasar saham kita juga sudah bercampur dengan era dunia, maksudnya kita juga melakukan ekspor impor, dan saham sudah ada di genggaman tangan kita. Kita bisa invest melalui Android, kita sudah bisa tanam saham di web tertentu yang mungkin kita bisa lakukan dengan instan, dan terkadang itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Terus hukum-hukum terkait hal-hal baru, pakai data dan seterusnya, itu banyak sekali untuk disesuaikan dan sangat penting sekali untuk diikuti. Kalau kita tidak mengikuti dari itu, maka kita akan tertinggal, dan di dalam era Islam akan mengalami kemunduran ketika tidak memiliki penyesuaian yang cukup. Dan selanjutnya adalah paradigma pemikiran liberal. Disebutkan di sini
pendidikan yang baik adalah yang dapat membentuk manusia liberal dan kritis, di mana ia dapat menjadi orang merdeka. Menurut sistem dan lembaga pendidikan Islam akan semakin lemah, tidak diakui atau bahkan lenyap apabila sistem pendidikannya hanya mengedepankan aspek moral saja, tidak mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pengembangan itu sangat penting sekali. Kenapa kok ini dibahas di awal, tidak langsung ke arah liberal itu seperti apa? Karena memang pengembangan itu butuh sekali di dalam aspek pengetahuan yang berkembang atau berpikir terbuka di dalam memahami seluruh pemikiran yang ada di masa kini. Di Indonesia, sarjana yang pertama kali menggunakan kedua istilah Islam progresif dan Islam liberal sekaligus adalah George Barton. Istilah ini menggambarkan suatu gerakan mutakhir dalam Islam Indonesia yang melampaui gerakan Islam tradisional dan gerakan Islam modern. Gerakan progresif liberal yang dimaksud adalah gerakan yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai Islam neo-modernis. Terus kemudian arah dari gerakan pemikiran Islam liberal itu seperti apa? Ada dua hal yang harus benar-benar kita pahami untuk memahami ini gitu. Yang pertama adalah pembaruan pemahaman keislaman dalam rangka menyelaraskan pemahaman keagamaan dengan perkembangan semasa. Untuk itu mereka menyadari bahwa diperlukannya sebuah formula fikih baru yang mampu menjawab problematika kemanusiaan dewasa ini. Jadi sudah yang seperti saya terangkan tadi di New Modern, dan ini kita bahas kembali karena liberal itu adalah seseorang yang berpikir atau pemikiran yang sifatnya itu bersifat terbuka. Untuk mengembangkan, kita harus mengembangkan Islam dan melakukan penyesuaian di era modern. Kita harus berpikir liberal maksud saya. Kalau tidak seperti itu maka kita akan tertinggal dalam artian kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Karena mau tidak mau kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Kalau tidak maka kita akan tertinggal dan Islam akan memiliki kemunduran. Terus yang kedua adalah mensosialisasikan informasi yang benar tentang Islam. Hal ini mereka lakukan untuk melakukan perluasan terhadap citra Islam, karena selama ini banyak suara atas nama Islam dipresentasikan oleh kelompok Islam fundamental dan radikal. Jadi Islam liberal ini juga mensuarakan tentang apa aja sih yang mereka miliki, pemikiran seperti apa yang mereka miliki dengan benar, karena ada hal-hal radikal yang disampaikan di dalam penyampaian Islam dan itu mencoreng nama baik Islam. Terus ketika kita memahami, sudah melakukan pembelajaran ini, apa sih yang harus benar-benar kita perhatikan untuk kedepannya, dan apa sih implikasi terhadap pendidikan Islam ketika kita mempelajari dari ranah tradisional, dari era modern, new modern, dan kemudian kita memasuki liberal. Kita kan di kuliah bisa dibilang kita harus menjadi insan yang liberal dan kritis. Kita berpikir terbuka dan melakukan kritik-kritik tertentu. Jadi untuk yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita tidak meninggalkan dasar dari pemikiran pendidikan Islam itu sendiri, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Terus yang selanjutnya kita harus memahami bagaimana sih perkembangan dari dunia ini sendiri.
ketika kita sudah memahami bagaimana perkembangan dunia ini, terus gimana kita mengembangkan suatu pemikiran yang tidak melenceng atau tidak meleset dari pemikiran tradisional atau dari dasar-dasar pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi. Itu seperti apa, penyesuaiannya seperti apa, dan hukum yang sekiranya cocok untuk di era modern dengan dinamika yang baru itu seperti apa. Itu yang benar-benar harus kita pahami dan harus kita kembangkan untuk melakukan penyesuaian di dalam menyongsong era-era baru, era saat ini dan era selanjutnya, di dalam proses belajar mengajar atau di dalam satuan pendidikan, dalam mengembangkan kurikulum maupun metode pembelajaran. Jadi cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ketika ada tanggapan, silakan lakukan di kolom komentar. Jika nanti memang diperlukan tanggapan yang berbasis video atau yang berbasis audio, saya akan sediakan. Jika memang hanya diperlukan untuk membalas komentar saja, saya akan memberikan beberapa komentar yang berbasis ketik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.